Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan ibadah, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, karena segala kebaikannya di dalam hidup kita. Besar kasih setianya, selalu baru setiap pagi untuk kita. Amin. Kita siapkan hati kita masuk ke ruang Maha Kudusnya dengan hati penuh ucapan syukur. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Amin. Ora batakaya shandaramaya, ora batakaya shikaramaya san. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yes, amin Bapak. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Katakan Bapakku, Bapakku yang baik. Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti. Kasih setiamu ya Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
kasih karala. Kami mencintaimu Tuhan. Kami mengagumimu Tuhan. Oh, kami memujamu Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Oh ya, satu-satunya yang kami pegang Tuhan. Oh Ramaya Sana. Sikaya namanya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Matamu melihat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Dan kami tahu kami ini kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Ada sukacita? Yang bersukacita katakan yes. Yang bersukacita kita bangkit berdiri semuanya buat Tuhan kita. Kita nyanyikan rasa syukur kita nyanyikan segala pujian. Karena apa yang
tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang Yes. Benar dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. apa yang tak pernah Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? bagi yang mengasihi Dia. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yang tak Amin. pernah dilihat mata, Katakan dengan iman kita. yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasan Ya, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. ya, Alasanku yes, melakukan segala perkara, ya Tuhan. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak berubah. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Janji Tuhan iya dan ajaib. Amin. Kita untuk orang-orang yang sayang, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar janji-Mu buat kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Katakan Kau nya
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu ya, dan amin. Kami akan melihat bahwa hari-hari yang ke depan ada penyertaan, hikmat, ada berkat yang telah siapkan bagi setiap kami. Dalam nama Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom. Hari ini saya bawakan firman Tuhan tentang apa? Iri hatikah engkau? Nah ini dia. Seperti Yakub, ya, iri hati di atas saudaranya Esau. Makanya Tuhan minta, kalau masih ada sisi-sisi gelap, kita sudah masuk penanggalan kalender Yahudi, yaitu Pei-Hei, ya. Berarti di hari ini adalah hari penggantian kalender. Sisi-sisi gelap yang dulu-dulu karakter kita yang gak bagus, ya, itu yang harus dihilangkan. Jadi buat tahun yang baru yang sekarang ini, jangan ada lagi iri hati atas setiap kehidupan kita. Contoh ya, tadi saya sempat telepon hampir 2 jam dengan tamu, sempat telat, saya datang ke sini. Ya, biasanya saya datang ke sini itu jam 8. Tadi jam 10-an, saya tergesa-gesa beresin sana sini. Kuncinya cuma apa? Iri hati. Sampai, ya toh, orang ini baru saya kenal, tapi dia bisa menilai integritas karakter saya. Dia bilang ini, kasihan ya Bu, orang sebaik ibu diomongin. Saya bilang enggak apa-apa. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan lebih lagi Tuhan nyatakan. Ada berkat lagi yang Tuhan siapkan buat hidup saya. Dan saya diproses dengan orang-orang yang punya perkataan yang tidak sesuai.
Makanya begini, saya cuma simpulkan di atas tamu-tamu saya yang selalu memberitahukan, saya bilang begini, enggak apa-apa. Orang yang dipercantik Tuhan, dijaga hatinya. Di antara satu keluarga pun, misalkan ada adik kakak, betul ya? Suami istri, pasti punya iri hati. Gaji istri lebih tinggi, suami akan cemburu bikin manifestasinya macam-macam. Ya, contoh adik kakak juga sama. Adiknya kaya, kakaknya nggak bisa terima. Atau adiknya pintar, kakaknya pun juga nggak bisa terima. Cuman masalahnya begini, kalau kita lihat di Yohanes 15 ya, pohon yang baik. Nah ini dia tentang arti pohon yang baik. Kalau akarnya dari dasarnya sudah baik, orang itu akan baik. Bukan dari silsilahnya, bobot, bebek. Ya, saya nggak bisa terima tuh. Karena apa? Orang yang sudah dalam Tuhan, orang yang sudah lahir dalam Tuhan, dia akan memiliki perubahan. Makanya tadi lagunya apa? Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Nanti dulu. Janji Tuhan terukir di saat tidak ada celah iri hati atau kepahitan atau kita tipu orang, itu tidak ada. Berkat tidak ada diterima. Jangan bisa nyanyi, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ya kan? Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Benar, hanya Yesus segalanya bagiku. Cuma saya bilang ini, kok mau nangkep deh di tahun-tahun ini, diawali hari ini 28 pergantian tanggal. Sikap hidup kita, ya. Makanya dikatakan begini, pohon yang baik pasti melahirkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti melahirkan buah yang tidak baik. Nah ini dia, kembali akarnya. Tapi kalau akarnya ya benar-benar takut akan Tuhan atau tidak, itu terbukti cara dia mendidik anaknya, cara dia menyingkapi kehidupannya. Ini saya lihat pemain musik dengan istrinya WL ini teladan loh, ya. Makanya saya lihat putrinya pasti punya didikan mama papanya yang spesial, punya takut akan Tuhan. Anaknya nggak macam-macam. Saya terharu kesaksian Pak Dili. Bagaimana anaknya cuma minta di saat poin tertentu, katanya bener ya nih, Papa aku mau beli ini, tapi nggak ada mau beli apa-apa. Noni nggak pernah ngomong sama Papa. Nah berarti kan benar, anak kalau menghadap ke Tuhan ada maunya. Nah sekarang saya mau tanya, kalian menghadap ke Tuhan ada maunya apa enggak? Kalau saya sih nggak ada maunya. Ku cinta Kau, gitu. Napas, rahmatmu selalu nyata bagiku selamanya. Kita cinta Tuhan, bukan kita mau sama Tuhan, bukan mau sama Bapak kita di saat kita butuh, enggak juga. Contoh yang bahasa ngegelitik hidup saya adalah begini. Papa saya punya perkataan begini, Lasma pasti kalau ngomong ujung-ujungnya itu duit, ya kan? Tapi dia bilang begini, tahu Roxy nggak? Tempat handphone di Jakarta kan? Dia cuma bapak saya bilang begini, Lasma jangan suka ke Roxy terus, bukannya ke Roxy, korupsi. Jadi korupsi itu dikatakan apa? Korupsi. Saya cuma nangkap. Bapak saya tahu kalau saya bohongin. Bapak saya tahu kalau saya mau minta duit. Ada aja bahasanya tiap hari saya minta uang di atas bapak saya. Tapi sepinter-pinternya, makanya dibilang tupai melompat, betul nggak? Akhirnya jatuh juga. Sepinter-pinternya saya menutupi kebohongan diri saya di atas bapak saya, ketahuan juga kalau saya itu korupsi, katanya, bukannya korupsi. Jadi kalau bapak saya udah ngomong gitu, saya diam. Atau nanti saya andalkan adik saya. Untuk apa? Saya minta uang. Ya kan? Karena adik saya tidak pernah minta uang ngadep ke bapak saya. Nah itu dia. Makanya dikatakan begini, penting bagi setiap kita membenahi hati kita dulu nih, ya kan? Tuhan melihat hati kita, iri hati,
adalah satu hal penyakit. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Makanya kalau hati yang gembira Tuhan senang. Bukan saya membandingkan well yang hari ini dan yang kemarin. Kemarin kadang tegang, dia baru pertama tampil. Ya, itu perbedaannya. Ternyata ibu ini santai dengan sukacita begini. Tapi ibu ini pasti saya tahu punya kedalaman akan Tuhan, jadi dia pede. Ya, toh? Yakin banget. Amin, Bapak Ibu, katanya gitu toh. Nah, berarti kan hatinya sudah beres. Tapi kalau hatinya belum beres, amin Bapak Ibu. Nah, itu kelihatan banget. Ya, makanya orang dilihat dari sikap dan penampilan. Kalau orang melihat diri saya gini, ibu nih kayaknya gak punya masalah. Siapa bilang? Saya tahu masalah saya lagi dipercati Tuhan dalam 1 minggu ini. Karena apa? Hari-hari dia ada di sini. Karena apa? Saya speaker, tamu saya bicara apa? Cuma saya percaya janji Tuhan. Orang yang dipermalukan, ada pembela Tuhan nyata. Ya, tidak pernah dibuat Tuhan jatuh tergeletak. Makanya kalau orang yang punya kedalaman Tuhan di hidupnya, kelihatan kok dari penampilannya, dari raut wajahnya, ya. Makanya Matius 10 ayat 1 sampai 15, ya. Di sini tentang orang umpahan di kebun anggur. Nah, ya. Ada kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedina sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan lihatnya ada lagi orang-orang lagi menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jualah kamu ke kebun anggurku. Ketiga hari malam hari Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun tidak menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan kau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau hatikah engkau karena aku murah hati? Berikut di atas adalah merupakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ya. Bagaimana perumpamaan ini? Ada beberapa grup pekerja, ya. Yang pertama, pekerja yang didapat pagi-pagi benar di ayat 1 dan kedua, ya. Di sini bicara tentang upah sebesar 1 dinar 1 hari. Yang kedua berbicara tentang yang pukul 9 pagi di ayat 3 dan keempat. Di sini tentang upah yang pantas. Yang ketiga di ayat yang ke-5a, bagaimana kita melihat pekerja yang didapati pukul 12 siang. Nah, ini dia. Di sini juga bicara tentang upah sama dengan golongan yang kedua. Golongan yang kedua tadi adalah yang didapati pekerjaannya di pagi hari, ya. Makanya yang keempat di ayat yang 5b, pekerja yang didapati pukul 3 siang.
Ini juga bicara tentang upah sama golongan yang kedua tadi, ya kan? Bagaimana yang kelima ayat ke-6 dan ke-7, pekerja yang didapati pukul 5 sore. Di sini dikatakan apa? Tidak ada perjanjian tentang upah sama sekali, ya. Bahwa dikatakan di sini ketika pekerja yang masuk dahulu, ya, ini grup pertama, menerima upah tapi mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Nah, mereka berkata, ya kan? Kenapa yang terakhir hanya bekerja 1 jam dan Tuhan menyamakan upahku sama dengan yang bekerja seharian suntuk berat dan menanggung panas terik sampai matahari terbenam, di ayat 12. Ini saya suka sekali. Jangankan kerja cuma 1 jam, ya. Tapi kalau sudah namanya berkat blessing Tuhan, nggak ada kata 1 jam, betul nggak? Seperti lagunya apa? Lebih baik 1 hari, ya, di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Wahyu katakan, lebih baik di pelataran Tuhan 1 hari daripada 1000 hari. Saya katakan berulang lagi, saya minta komitmen sama Tuhan. 1 tahun ini saya mau pelayanan keluar kota. 1, fisik saya. 2, nggak ada artinya. 3, tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi tahun-tahun inilah bagi saya untuk saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Orang menilai begini, loh ibu, nanti ibu kasih kita berkat apa? Saya cuma tertawa. Upah Tuhan punya. Sampai bulan 9 ini Tuhan mencukupkan. Allahku kan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan setiap kita. Saya nggak sangka, saya nggak pernah bayangkan. Tadi kan, cuma 1 jam dapat berkatnya dengan yang berharian suntuk. Tapi saya tidak perlu sampai 1 jam. Tapi kalau sudah menyenangkan Tuhan, itu kan pop, berkat itu ada. Percaya. Saya lagi bergumul, Tuhan, hari Senin pelayanan penjara laki-laki, dananya dari mana? Itu kemarin Rabu perempuan, betul nggak? Ada yang sponsorin. Saya cuma duduk diam. Ini bagian konsumsinya datang loh. Saya cuma bilang gini, utang mundur ya, jangan utang maju. Saya cuma gitu, Tuhan, saya cuma bisa menyenangkan hatimu. Kalau hidup saya menjadi satu hal kesaksian, kalau hidup saya berdampak, itu kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak pernah berbuat jahat sama orang kok. Saya nggak pernah ngomongin orang, tapi orang ngomongin saya, betul nggak? Berarti saya orang ngetop. Artis. Menang dong, megang. Orang yang dibicarakan itu judulnya megang banget deh. Apalagi ini artis saya nih, selebriti. Itu waktunya mujizat banget. Mau ketemu harus tanda tangan, antri dulu, betul nggak? Kayak kalau orang mau ketemu saya kapanpun ready. Makanya kan sikap hati lagi nih. Kemarin saya masuk ke menara, ibu Tere ini nggak kunci pintu sendiri, enak banget di TV dia begini, nangis sendiri. Saya bilang, Tuhan, kenapa dia di menara perkumpulan yang dia bawa? Nggak akan terjadi terobosan, Bu. Kalau kamu doa datang ke sini tentang pergumulanmu, nggak akan terjadi mujizat. Tapi kalau kamu datang ke sini pergumulanmu, Tuhan, aku menyenangkan hatimu. Tuhan, saya mau berdoa buat jiwa-jiwa. Tuhan, saya mau jangkau orang bagi namamu. Itu berkat datangmu. Saya tadi kelaparan. Tiba-tiba datang nih orang, ibu ada snack. Kok tahu aja? Biasanya ibunya juga tahu. Biasanya di menara ada makanan. Saking buru-burunya sih udah prepare makan.
Belajar di situ. Jangan dipikir saya tidak tahu orang yang datang ke sini punya pergumulan. Tuhan kasih tahu kok. Ya, apalagi tempat ini di bawah Tuhan itu spesial. Orang tujuan itu kemarin, aqua saya habis menara. Ya, ini nakal. Selalu minta di depan tamu. Saya mau mampir ke Indomaret, nggak mungkin. Baru nabur di atas orang yang dikasih. Saya nggak mikir lagi besok gimana. Tak bilang kok gede banget itu disuruh naburnya ya. Saya belajar ketaatan Bu Tere. Tapi Tuhan lipat kali gandakan berkat di atas saya. Nah, dipenuhkan kebutuhannya. Buat siapa kalian? Saya bonekanya Tuhan. Tampil di depan umum untuk membuat satu orang sejahtera. Betul tak? Nah, makanya di sini juga dikatakan Tuhan itu menjawab di ayat 15. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Nah, ini yang salah. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Menurut kehendak hatiku. Poin yang terakhir, iri hati kan? Karena aku murah hati. Nah, ini dia. Iri kau karena aku ini murah hati. Itu ada isi dalam hati kita masing-masing. Gara-gara makanan gak dibagi aja kita bisa iri hati. Sudah. Gara-gara satu benda aja taruh barang sembarangan bisa iri hati. Dicari celahnya biar punya kesalahan satu temennya. Ya kan gak bisa. Gak usah cari celah deh. Hal terkecil. Saya kasih kunci menara Pak Peri dengan Pak. Ya, terserah dia mau masuk ke menara kapan aja. Nah kemarin tiba-tiba kan kita penyembahan. Ini tim pendoa yang udah lama enggak berhubungan dengan saya. Tapi dia datang yang kedua kali, hati saya adem. Karena apa? Spiritnya berbeda. Karena apa? Hatinya memuliakan Tuhan. Karena apa? Nggak terkambilkan tentang kehidupan. Bukan karena dia nggak punya masalah. Punya. Biaya hidup dia gede. Upahnya cuma dikit. Tapi hatinya melekat ke Tuhan. Saya cuma begini, terima kasih kamu datang ke menara. Kalau kamu punya waktu, yuk sama-sama kita menyembah di sini. Kunci nadanya nggak seperti Pak Peri jago, cek. Kunci nadanya cuma 3 kok, saya lihat CFG doang. Tapi bisa ngangkat loh Pak, bisa nyembah. Setelah dia pengurapan Pak Peri datang, saya bilang yes. Karena apa? Saya main gitar lihat nada dulu, CFG, D minor, A minor. Yang penting saya bisa menyembah dengan gitar saya. Itu tadi. Orang yang suka penyembahan, orang yang sudah dibentuk hatinya tidak akan punya satu keiri hatian. Cuman kemarin saya menikmati hidup saya di Jepara kayak orang sultan. Saya dikerjain, suruh tidur di rumah ini. Oke, saya pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ternyata saya tenteng barang saya sedikit. Dia bilang, Pak Lasma kita pindah ke villa. Villa yang mana Bu? Ada kolam renangnya nggak? Ada. Oh tak balik lagi ya Bu. Sebentar aku tak ambil baju renang. Ternyata saya menikmati. Tuhan boleh juga ya jadi sultan sementara uang saya cuma 200.000. Orang mana tahu saya di villa elit uang cuma 200.000. Makannya juga tinggal milih lagi. Ya, secapek apapun, selelah apapun, saya enjoy. Bangun tidur habis doa nyelup ke laut. Habis nyelup ke laut berenang. Habis berenang air panas, gimana gak enak? Tapi ujungnya apa? Kerokan kan? Geliat kerokan. 3 hari angin laut, kembung gitu. Orang yang bisa naklukkan itu adalah orang yang pintar ngeroksa. Kalau itu merah itu benar-benar. Saya pulang sampai ikut lagi sampai jam 3 pagi kalau nggak selesai doa. Akhirnya saya tepak. Saya datang lagi ke menara. Saya cuma doa sebentar ya, saya tidur ya. Lapar makan. Terus udah kenyang doa sebentar tidur lagi. Saya bilang Tuhan kok lebih baik di pelataran. Saya kok terlelap di belakang. Saya bilang wah Tuhan ini menikmati banget. Berarti benar-benar saya punya kemampuan itu nggak seberapa. Saya belajar menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ya, makanya jangan pernah takut buat kamu juga. Sampai saya tergelitik dengan satu ibu punya komentar begini. Saya akan merangkatkan kamu di bulan 4. Kita Holy Land dengan Amos Jaya Ratman. Apa Bu? Nggak salah dengar nih saya bilang gitu kan. Wah itu Holy Land-nya mahal banget.
Terus saya bilang, itu tujuannya kemana? Ada ketujuh jemaat Wahyu Bu. Hah? Ya sudah saya mau lah kalau yang biasa-biasa saya nggak mau. Karena saya pingin banget tahu Turki seperti apa. Ya, sama negara apa gitu loh. Kalau ibu ini ngomong saya percaya. Kalau kamu ngomong pasti saya ragu-ragu. Punya uang gak? Nah itu lah. Benar nggak Pak? Bukan saya mengecilkan loh. Tapi namanya kita tidak tahu kalau besok Ibu Yohana dapat terima berkat 1T bulan bawa tim menara Holy Land. Yes! Saya cuma nyanyi gini. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang butuhkan berjalan lempatan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Kalau orang menara dibuat Tuhan Holy Land, wah saya bilang yes Holy Land. Pembebasan buat kalian menginjak tanah Israel. Ini saya bilang sama selebriti saya punya paspor. Enggak, bikin dulu, pergi nggak pergi urusan sekian. Karena apa? 2 kali saya ganti paspor, tidak pernah pergi. Tapi setelah paspor yang ketiga pergi terus. Punya uang nggak? Enggak, diajak orang-orang. Kembali. Lebih baik, benar. Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi buat setiap orang yang di sini ya maupun menyaksikan, lebih baik di pelataran Tuhan. Jangan kita iri di atas orang yang berlebih. Jangan kita marah di atas orang yang membicarakan kita. Miliki rasa syukur. Nah ini dia. Ya, makanya begini. Ketika kita dibawa Tuhan menabur iri hati, kita akan menuai masalah. Kalau kita menaburkan uang, uang itu akan datang. Betul gak? Saya bilang sama kamu tuh jangan pelit. Kamu pelit gak? Lu gak tahu. Kalau gak tahu kamu bisa ngargain kok seberapa yang ada di tasmu itu uang. Kamu bisa gak kasih semuanya? Itu yang gak gampang. Makanya menikmati berkat itu mudah kok. Kayak kemarin ya, sangkain orang saya minta-minta. Enggak lah, saya lihat minta-minta juga lihat dulu orangnya. Orang berkati saya langsung berkatin, tidak ada yang tersisa. Karena bagi saya, hidup itu adalah satu hal kesempatan. Kita selama hidup melakukan yang terbaik. Waktu dipanggil Tuhan, indah. Seperti emak, 99 tahun. Sampai akhir hidupnya, tetap melayani. Saya lihat ini, emak ini sama kayak opung saya. Opung saya 95 tahun. Meninggalin cantiknya luar biasa. Saya bilang begini sama tamu saya, nanti saya meninggal cantik gak ini? Apa sih ibu kalau ngomong selalu bicara meninggal? Enggak dong, saya mau melihat diri saya. Selidiki aku, ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Makanya kalau ada iri hati dalam diri kita, nyanyiin itu, selidiki aku, atau kan siapakah aku ini Tuhan. Jadi kita sadar diri kita ini siapa. Karena Tuhan minta ya hidup kita seperti kan hidup ini tuh yang dangdut saya muncul tuh. Judulnya sayang tuh, hidup ini penuh dengan banyak masalah. Yang penting apa? Beres KB, ada Tuhan Yesus. Makanya iri hati ini sangat berbahaya dalam diri kita. Yang pertama merusak tubuh, yang kedua merusak hubungan dengan sesama, yang ketiga merusak hubungan sama dengan Tuhan. Nah ini deh.
merusak tubuh kita sendiri, ya kan? Di ayat 30 Amsal 14. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan. Jangan kita merusak tubuh kita yang pertama, karena kita punya apa? Iri hati. Jangan sampai kita merusak hubungan saya dengan sesama di poin yang kedua. Misalkan Trias gosipin saya sama Mbak Ari, ya kan? Nanti gosip itu akan ketahuan dengan saya. Saya udah bilang berkali-kali, jangan coba-coba bohongin saya, dukun aja bisa tahu. Ya kan? Hari itu saya nggak ketemu orang, saya nggak sangka kalau itu orang dukun. Ada tamu saya di sebelah 2 orang. Ternyata 2 orang ini bisa diramal. Saya nggak bisa diramal, coba bilang ini, ibu ini baik. Tapi jangan coba dibohongin, nanti dia tahu. Karena dia punya kekuatan nembus orang, kata itu. Dukun bisa bilang gitu. Apalagi kemarin saya tidur 3 hari sama orang indigo. Nah gampang kan? Aduh saya nggak bawa MP3 musik lagi. Gimana dia tidur orang indigo? Setelah dibaca orang, dia ambil kaki silang dia begini. Tuhan gue gak pakai. Tapi saya menikmati. Buktinya dia lihat saya punya pelayanan by telepon, dalamnya dia minggir. Setiap saya mau doain tamu saya by telepon, dia minggir. Kenapa? Apinya beda. Untungnya saya punya hikmat. Mas, pila keren begini gak ada YouTube. Saya otak-atik, YouTube-nya nyala. Puji Tuhan. Jadi YouTube selama saya tidur itu menyala. Musik-musik penyembahan. Supaya apa? Atmosfer bukan dari Tuhan minggir. Itu Tuhan saya. Tapi lucunya orang indigo udah pesan begini. Bulasma, hati-hati. Apa itu hati-hati? Ada yang mau ngerjain kamu. Ada yang ingin kamu. Betul. Pulang dari pertapaan Pilat, ya, muncul tuh bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3. Coba saya bilang nih, aduh Tuhan, tenangkanlah hatiku. Jangan bekur masa laluku muncul lagi di preman. Ya kan? Itu repot. Jadi jangan rusak hubungan kita dengan sesama. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini merusak hubungan, bukan hanya sesama, keluarga. Karena warisan bisa bunuh-bunuhan gak? Karena harta bisa bunuh-bunuhan gak? Karena apa? Gak punya Tuhan. Kalau punya Tuhan gak begitu. Contoh, kemarin saya lihat di WA, ada anak sakit jiwa di Makassar. Mamanya suruh dia bersihin rumah. Dia gak mau. Dia gak sadar kali itu belati, dia gak sadar itu golok. Mamanya jedar. Saya sambil nonton gitu, WA saya, aduh Tuhan, ini orang sakit jiwa kali ya? Atau dia gak punya apa? Tiba-tiba tetangga pagar rumah itu tinggi, lempar bangku yang kayu dubrak biar tuh perempuan itu minggir. Akhirnya tetangga naik kroyok diikat. Saya bilang Tuhan, hari-hari ini manusia sudah kehilangan hikmat Tuhan. Karena tadi bisa juga karena iri, begal, ya, lagi berkeliaran. Tadi malam jam berapa? 12:01 ya. Semarang ada konvoi polisi. Kita masih di luar. Karena apa? Kita menikmati pagi hari. Karena nggak biasanya saya menikmati pagi hari. Nah, hubungan kita dengan keluarga pun juga sama. Karena harta. Nah ini dia. Ya. Jangan sampai kita punya iri hati merusak hubungan kita dengan siapapun juga. Karena apa? Otomatis menyakiti dan melukai orang lain dengan perkataan. Merusak kepercayaan dan hubungan antara manusia. Merusak, menciptakan perpecahan dan permusuhan. Saya kembali tentang pribadi. Bapak Ibu yang menilai. Saya pertama kenal orang ini dengan apa adanya, bukan ada apanya. Saya baik. Tapi saya sering tes orang, ukur dengan apa? Fasilitas dan keuangan. 2 aja ini ada, wah itu saya nggak akan bisa ampuni. Saya bilang berarti orang ini nggak bagus. Ya, makanya segala sesuatunya lakukan dengan kebaikan tanpa minta segala sesuatunya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Hati yang penuh kasih
tidak mempunyai tempat untuk iri hati. Saya pengen kaya nggak? Enggak. Nggak punya suami, nggak punya anak. Tapi hidup berbagi. Saya mau miskin nggak? Ya nggak mau. Karena tidak bisa menjadi berkat. Makanya dibilang begini. Orang yang mewariskan segala sesuatu di bumi adalah orang yang kaya hatinya. Saya pernah baca buku tapi saya lupa tentang berbagai macam karunia-karunia. Ternyata ada karunia miskin. Saya kaget loh, ada karunia miskin. Saya lupa lagi cari bukunya tuh. Saya masuk di golongan miskin kali ya Tuhan. Saya bilang begitu kan. Apa Tuhan tempatkan saya seperti Paulus gak jadi orang kaya? Hidupnya apa? Untuk berbagi. Bayangin loh, baru punya ini udah kasih. Kemarin lihat Pak Dili sepatunya pas-pasan. Pak Peri sepatunya kok keren. Baru saya 2 kali pakai. Saya melepaskan itu. Ses, ini buat kamu. Jangan bikin malu saya. Ternyata saudaranya bisa lirik. Itu sepatunya asli loh. Emang ada yang palsu di barang saya? Enggak ada yang palsu. Semua asli. Saya tahu ada orang yang suka juga dengan barang saya. Saya lepasin lagi di sepatu, ambil. Jadi saya sendal jepit selalu. Itu bagi saya aman. Karena apa? Akan melihat sesuatu hal. Betul gak? Makanya orang gak akan nilai. Kamu bisa nilai gak saya seorang pendeta waktu kamu ketemu saya? Bisa nilai gak? Hah? Dari mana kamu bisa nilai seperti pendeta? Loh di sini dong. Waktu ketemu kan nggak tahu. Ya iya, akan tahu. Orang pakai kaos oblong, pakai sendal jepit. Nah jalannya kayak preman tuh, jujur tuh. Ya dong. Tapi pas sudah tahu, wah itu pendeta. Saya kemarin makan pagi dengan siapa ya? Oh Puswan. Makan di Pentura Kuliner. Saya suka apa? Gudegnya kan, gudeg Abu Manyu. Dia tahu menu kesukaan saya, pokoknya jangan ada kuah, jangan ada ayam. Saya duduk, tiba-tiba dibilang gini, Ibu itu kan pendeta. Nah, Bu Swan baru duduk, Bu, kok dia bisa ngerti pendeta? Orang ngetok. Selebriti, sebenarnya gitu loh. Saya baru duduk di sini, orang bisa tahu, bahkan bayar. Saya nggak tahu tuh orang siapa yang bayar saya. Kalau nggak ngetop, Bu, saya nggak akan terkenal di pusat sini, saya gituin. Keren dong? Iya, di mana-mana saya sebab gratis kalau lihat wajah saya. Saya cuma bingung tuh, saya bilang gini dalam hati, kalau gitu gue pesen gue pulang. Itulah nakalnya saya. Ya, kadang juga saya jalan dengan siapapun juga gitu. Bu, aku pesen 2 ya, buat orang yang ada di menara, silakan. Jadi kalau orang punya power, punya hati yang benar-benar tulus aja ya. Orang pelit itu baik. Orang galak bisa baik. Betul gak? Contoh di sini, kalau saya nggak datang, security-nya pada kebingungan. Bu, kalau mana aja sih? Saya bilang gini, lu mau buat galaknya gua atau makanan gua? Lu pasti cari makanan gua kan kalau gua nggak ada. Identik memberi. Dipikir saya tidak dengar kalau waktu pun melangkah security gosipin saya. Itu pendeta bahaya ya. Kelihatannya sangar. Wah. Tulus lihat dari penampilannya. Makanya saya juga lucu. Dokter di Jepang. Lucunya keren banget. Aku nggak punya pendeta yang gaul begini loh, Bu. Aku nggak bisa dengar akrab seperti pendeta-pendeta yang lainnya. Aku cuma kamu dengan Pak Jonas, kenapa bisa gitu dok? Nggak tahu ya. Kamu mau apa Bu? Kamu mau apa Bu? Terserah dokter mau bagi apa. Dok, saya minta obat. Obat apa? Ini. Harganya lumayan mahal. Dia bilang jangan sungkan. Kalau butuh obat bilang. Tuhan pelihara. Asal apa hati kita baik. Ya. Kesaksian sedikit. Saya ulang kembali. Saya kemarin nggak punya uang. Asli gak punya. Saya sembunyi aja, saya diem. Itu $100 Australia. Saya keluar apa enggak ya Tuhan? Saya belum bayar ini. Saya tahan. Ya, ini dengar loh kesaksian loh. Itu yang memberkati salah masuk rekening saya 1. Untuk orang itu jujur. Saya bilang ini gila loh, mujizat banget itu orang kasih saya berkat luar biasa.
Terus saya bilang ini, bro, thank you ya lu berkati gue. Lu tahu aja gue gak punya duit. Kalau Tuhan gak gerakan, gak mungkin orang ini bisa menabung. Karena apa? Dia marah sama saya. Kalau gue kasih duit, lu pasti kasih orang. Gue gak mau. Jadi kuncinya tamu saya. Udahlah, lu mau makan berapa juta pun gue ladenin. Saya kan gak terlalu berani makan. Kenapa? Ya saya menjaga. Jadi orang yang hidup di samping saya akan mengerti hidup punya kesaksian. Karena apa tadi? Integritas kita. Ya. Terus yang ketiga, jangan rusak hubungan kita dengan Tuhan karena kita punya satu hal, iri hati. Galatia 5 ya 20 dan 21. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi saya simpulkan pada hari ini, ya, jangan sampai kita punya rasa iri, ya, karena iri hati rusak tentang kita dengan Tuhan, tentang apa? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan, ya. Iri hati membuat kita terpisah dari kasih Tuhan, dan untuk pengampunan itu proses. Iri hati membuat kita kehilangan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Biar firman hari ini harus tertanam dalam setiap kehidupan kita. Punya hati yang suka melakukan kebaikan. Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan. Oke? Kita angkat pujian. Lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman-Mu katakan di Wahyu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mengaminkan segala hal yang terbaik. Tapi kalau kami satu hari di pelataran-Mu, kalau kami tidak buang sisi-sisi gelap dalam kehidupan kami nggak dapatkan segala apapun juga. Kami mau berubah dan kami mau bertobat. Ampuni sikap kami, ampuni pikiran kami, ampuni perkataan kami. Karena kami tahu, kami harus sadar diri kami siapa di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengampuni dan memberkati orang-orang di seputar kami. Ajar kami lakukan kebaikan. Ajar kami mempunyai satu buah-buah roh di Galatia 5. Biar itu selalu menjadi satu hal tanam dalam setiap kepribadian kami. Terima kasih buat firman yang Kau bagikan pada hari ini. Kami sama-sama diberkati karena kebenaran firman. Kami berdoa buat Pak Posutkok di tempat ini. Tangan-Mu memberkati kehidupannya, istri, ketiga anak, mantu dan cucu dan keluarga besar, karyawan, kolega,
asetnya. Berkati Pak Jokowi dan Pak Amin yang memasuki masa periode kepemimpinan presiden di Indonesia. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan bawa pemimpin bangsa kami dalam hal membawa Indonesia bagi nama-Mu. Diberkati Pak Prabowo dan Gibran untuk periode presiden selanjutnya. Biarlah tidak ada hal keributan. Engkau pakai hamba-Mu Pak Prabowo dan Gibran melakukan karena Engkau Tuhannya. Karena kami hanyalah sebagai perantara untuk kami dipercayakan sebagai pemimpin di dunia ini. Diberkati para menterinya. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, wali kota, bupati. Diberkati Tuhan, Panglima Darat, Udara, Laut, dan Kepolisian. Diberkati tim Menara Doa Volume. Diberkati orang-orang yang terkoneksi Adonai, Menara Doa Volume, dan Lasma. Apa yang mereka kerjakan, mereka buat kebaikan bagi setiap hamba-Mu. Tuhan lipat kali gandakan, berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih. Kalau kami akan pulang, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Kau Tuhan. Pulang bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan dikerjakan kedua tangan-Mu, dikerjakan Bapa Yahweh berhasil. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ibadah Adonai selesai.